Ini setelah itu mulai tadi kan cuman mendengar, baca-baca sedikit karangan bukunya Mbak Alawi itu. Kayaknya penetapannya itu cuman penyebutan Sayyid seperti yang disebutkan Gus Hasan tadi yang di depan itu ya. Berarti cuman penyebutan Sayyid, disangkanya itu isbat ya. Ya, Seperti betul, Gus Hasan. Ya. Terus cari-cari yang lain itu dari apa, dari perlawanan dari buku itu kok tidak ada. Kira-kira apa lagi yang bisa dianut di buku di Ba'alawi itu yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad itu ya? Kan di awal buku itu kan saya sudah sampaikan bahwasanya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi itu isinya hanya penggiringan opini terhadap para pembacanya yang awam, karena buku tersebut sama sekali tidak membantah atau menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Imad, kan begitu. Nah, mengenai tadi itu, mereka ini biasanya memang ya mencatut-catut nama-nama besar ulama-ulama kita. Seperti contoh Ki Hasyim Asy'ari mengisbat nasab Ba'alawi, tercatat dalam Qanun Asasi ketika menyebutkan Habib Abu Bakar As-Segaf dengan sebutan Habib atau Sayyid ya. Kemudian Sayyid Abdullah bin Tahir disebut juga dengan Sayyid. Tapi ketika kita cross check di situ, ternyata yang disebutkan Sayyid di depan namanya itu bukan hanya dua tokoh Ba'alawi ini saja. Bahkan ya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali juga disebutkan Sayyid oleh Ki Hasyim Asy'ari. Padahal kita sama-sama tahu Imam Ghazali bukan dzurriyyahnya Nabi. Ya toh? Nah, berarti penyebutan Sayyid di situ bukan dalam bentuk mengisbat nasab, tapi kalimat Sayyid di situ adalah bentuk interpretasi daripada firman Allah dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan ya Nabi Yahya dengan sebutan Sayyidan wa Hasura. Ya toh? Artinya apa? Panutan umat. Gitu loh. Kan begitu. Dalam surat Ali Imran ayat ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kan begitu. Nah, sayyid di sini maknanya apa? Sayyid di sini kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Jalalain misalkan ya, tafsir Jalalain di sini. Nah, kita lihat di situ sayyidan ya. Nah, maknanya matbu'an, orang yang menjadi panutan, orang yang diikuti. Gitu loh. Nah, kemudian di situ dia mengutip lagi pernyataan daripada Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam sahabatnya juga menyebutkan kalimat Sayyid. Itu sama saja, itu Sayyid dalam bentuk penghormatan, bukan dalam bentuk isbat, karena beliau bukan ulama ahli nasab satu. Gitu loh. Yang kedua, beliau tidak menuliskan nama itu dalam tujuan untuk mengisbat nasab, tapi tujuannya adalah menyebutkan sanad-sanad keilmuannya. Gitu loh. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita pakai logika saya usulkan sesuatu, Gus. Iya, sebentar. Boleh saya usulkan sesuatu? Iya, sudah, silakan. Kapan-kapan bedah buku tasawufnya Ba'alawi, Gus. Karena di situ apa perlunya? agak Nggak ada perlunya. heran juga. Tidak ada perlunya, teman-teman. Oh, begitu. Apa yang diperlukan dalam kitab tasawufnya Ba'alawi, coba? Ada masalahnya di situ, Gus. Ada seorang yang bertanya dalam hal syariat oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, itu dijawab dengan hakikat, begitu.
Ya sampean tinggal Assalamualaikum baca di buku saya warahmatullahi saja. Kan ada itu buku saya itu. Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi, tinggal dibaca di situ selesai sudah. Ngapain pakai kitabnya Ba'alawi tasawuf dibahas di sini? Gitu Bang Samsud Depater. Untuk Kamalnya mungkin Bu Kamalnya Gus Hasan ini fokus kepada tentang kenasaban, ilmu nasab. Terus Kamal yang lain tentang dibagi-bagi lah gitu, kasihan beliau, biar fokus saja gitu. Jadi kalau saya mau membuat analogi terbalik teman-teman ya, apakah karena Allah menyebutkan Nabi Yahya itu musaddiqom bi kalimatin minallah wa sayyidan, lalu Nabi Yahya ini dianggap sebagai zuriyahnya Nabi? Kan enggak. Artinya penyebutan sayyid itu belum tentu itu sebagai bentuk isbat nasab sebagai zuriyahnya Nabi. Kan begitu ya teman-teman. Ya, monggo silakan Ki Ahmad. Ya ini Gus Hasan tadi kan lebaran ya, main-main dengan teman-teman. Itu tadi sempat bincang-bincang tentang nasab itu. Tapi kayaknya itu teman saya itu, saudara saya tidak terima dengan alasan seperti yang saya tadi itu tanyakan ke Gus Hasan itu. Artinya dia keberatan dengan alasan keberatan tidak menerima Habib itu dzurriyyah Rasul. Artinya tetap dengan alasan penghormatan dari kiai-kiai Sidogiri terhadap beberapa Habib yang mondok di sana. Satu. Yang nomor dua, dengan sikap Ki Maimun Zubair dengan beberapa Habib di situ. Nah ini yang membuat kami agak ragu, rancu untuk memantapkan lagi ini Gus. Memantapkan lagi. Kira-kira menurut Gus Hasan, karena kami yakin Gus Hasan ini juga sering keluar masuk di Sidogiri. Bagaimana Gus? Terima kasih Gus. Ya gini, sampean hafal nggak turuk isbatin nasab, metode-metode mengisbat nasab? Ya belum Gus, cuman itu kan biar kami ini seperti Iya, sampean tidak usah menjelaskan ulang lagi, biar tidak panjang lebar. Saya paham loh sampean. Saya cuma nanya, sampean paham ndak turuk isbat nasab itu, paham ndak? Nah, kalau sampean tidak paham, coba sampean pelajari dulu turuk isbat nasab itu apa saja. Apakah penghormatan seseorang kepada orang lain itu termasuk turuk isbat nasab apa enggak? Tidak Gus, tidak Gus, tidak termasuk. Ya kalau tidak, kenapa sampean goyah? Nah itu Gitu loh. Iya makanya. Kan gini, selama tidak memenuhi turuk isbat nasab berikut dengan syurutnya, maka kita tidak akan menerima, ya kan, hujah-hujah yang tidak argumentatif berdasarkan kaidah isbat nasab. Kan begitu. Umpamanya